Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidi Irasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang toksikologi kesehatan lingkungan. Submateri yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada sejarah toksikologi, yang ketiga ada perkembangan toksikologi, yang keempat ada peranan, yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama itu ada pengertian. Toksikologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang sifat, pengaruh, dan cara mendeteksi agen toksik. Toksikologi sebagai ilmu pengetahuan mengenai substansi beracun atau toksik yang dapat menyebabkan perubahan atau gangguan pada fungsi-fungsi suatu organisme sehingga bisa memberi dampak serius dan berbahaya bagi organisme target seperti kematian. Toksikologi ilmu yang mengkaji tentang dampak yang merugikan dari zat-zat kimia atau fisik pada makhluk hidup. Seorang ahli toksikologi dilatih untuk memeriksa dan menjelaskan sifat dari efek-efek tersebut terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Riset toksikologi menguji mekanisme aksi seluler, biokimia, dan molekuler serta efek fungsional seperti gangguan saraf dan imunologi yang menilai kemungkinan terjadi efek-efek tersebut. Hal ini yang mendasar dalam proses ini adalah mengkarakterisasi keterkaitan antara paparan atau dosis dengan respon. Yang kedua ada sejarah toksikologi. Zaman kuno atau sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno sudah mengenali berbagai racun seperti arsenik dan hemlock untuk tujuan medis maupun kriminal. Hippocrates 460 sampai 370 sampai Masehi menulis tentang prinsip-prinsip dosis respon dalam penggunaan obat dan beracun. Dioscorides, seorang dokter Romawi, menulis De Materia Medica yang mencatat sifat toksik berbagai tanaman dan mineral. Era modern 1700-an, sekarang tahun 1800-an, ilmu seperti Orfila memperkenalkan toksikologi sebagai disiplin ilmu ilmiah dengan melakukan eksperimen pada hewan. Tahun 1900-an, perkembangan industri dan farmasi meningkat kebutuhan akan regulasi bahan kimia dan obat-obatan. Tahun 2000-an, toksikologi berkembang dengan pendekatan molekul dan teknologi seperti toksigenomik untuk memahami efek beracun. Seiring waktu, toksikologi berkembang dengan disiplin. Yang ketiga ada perkembangan. Sejak perkembangan peradaban manusia dalam mencari makan, tentu telah mencoba beragam bahan baik botani, nabati maupun dari mineral. Melalui pengalamannya ini, ia mengenal makanan yang aman dan berbahaya. Dalam konteks ini, kata makanan dikonotasikan ke dalam bahan yang aman bagi tubuhnya jika disantap, bermanfaat serta diperlukan oleh tubuh agar dapat hidup atau menjalani fungsinya. Sedangkan kata racun merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan berbagai bahan zat kimia yang dengan jelas berbahaya bagi badan. Dalam mengantisipasi pertumbuhan populasi yang terus berkembang, tuntutan masyarakat modern untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup termasuk aspek gizi, pakaian, tempat tinggal, dan sistem transportasi semakin meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, produksi dan penggunaan berbagai jenis bahan kimia menjadi tidak terhindarkan, dengan sebagai besar digunakan dalam jumlah yang besar. Diperkirakan bahwa puluhan ribu jenis bahan kimia saat ini diproduksi secara komersial di negara-negara industri. Bahan kimia ini berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari yang terlibat dalam proses produksinya, penggunaan, sehingga konsumsi serta kemungkinan penyalahgunaan. Toksikologi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam melindungi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dari efek berbahaya
zat-zat kimia. Kesehatan masyarakat menilai risiko paparan bahan kimia seperti pestisida, logam berat, dan polutan udara terhadap kesehatan manusia. Mengembangkan standar keamanan untuk zat beracun dalam makanan, air minum, dan udara guna mencegah penyakit akibat beracun, mengidentifikasi dan menangani kasus keracunan akut dan kronis di rumah sakit dan pusat kesehatan. Lingkungan dan ekologi peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam melindungi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dari efek berbahaya zat-zat kimia. Kesehatan masyarakat menilai risiko paparan bahan kimia seperti pestisida, logam berat, dan polutan udara terhadap kesehatan manusia. Mengembangkan standar keamanan untuk zat beracun dalam makanan, air minum, dan udara guna mencegah penyakit akibat keracunan. Mengidentifikasi dan menangani kasus keracunan akut dan kronis di rumah sakit dan pusat kesehatan. Lingkungan. Baik, kesimpulannya adalah toksikologi lingkungan adalah cabang ilmu yang mempelajari dampak zat beracun terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Ilmu ini berperan penting dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan bahan berbahaya yang dapat mencemari udara, air, tanah, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Dengan adanya toksikologi lingkungan, upaya pencegahan dan penanggulangannya pencemaran dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan risiko kesehatan paparan bahan beracun dapat diminimalkan. Oleh karena itu, lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.